Labil, episode 40. Pukul 7 pagi. Hari ini, Freya diizinkan untuk pulang, dan itu membuat Freya sangat bahagia. Kamu yakin beneran nih bisa nggak pakai kursi roda? Bisa kok, Sel. Freya menggandeng tangan Marcel dengan semangat. Freya berpamitan dengan semua perawat dan juga dokter yang telah mengurus dan merawatnya. Safia tertawa melihat Freya yang sangat bersemangat digandeng oleh Marcel. Sekuat apa sih virus Marcel sampai-sampai Freya semangat gitu? Siapa dulu dong papinya? Ih, tapi nggak nyambung deh, Pi. Dan ini juga efek Freya sih yang sangat kuat. Iya, Mi. Lagian akhir-akhir ini Marcel sering tersenyum deh. Dari kejauhan, Mami dan Papi Marcel melihat Marcel yang berbisik di telinga Freya. Dan bisikan itu membuat wajah Freya merona. Dan Marcel tersenyum puas. Ya ampun, kenapa senyuman itu menggoda sih? Kenapa harus Papi wariskan wajah tampan Papi sih? Tapi tertawa seperti itu ekspresi Marcel yang baru loh, Mi. Iya, Mami juga belum pernah sih lihat Marcel tersenyum seperti itu sebelumnya. Dia kayak bayi besar kita ya, Pi, ujar Mami Marcel. Siapa, Mi? Tanya Marcel. Freya kan, Pi. Freya berbisik kepada Marcel. Ini gara-gara kamu sih, Sel. Dan Marcel memasang wajah tak berdosa. Freya terus memegangi tangan Marcel sampai keluar rumah sakit. Di luar rumah sakit sudah terparkir mobil Pajero milik Marcel. Tumben kamu bawa mobil yang ini? Tanya Freya. Ya biar gampang aja. Freya duduk di sebelah Marcel aja ya di belakang. Kamu pasti ngantuk kan? Udah jangan ditahan, tidur aja di belakang. Hehehe, ketahuan ya Pi kalau aku lagi ngantuk. Semuanya pun tertawa pelan. Freya menyandarkan kepalanya di bahu Marcel dan Marcel juga tidak protes. Freya terlelap di bahu Marcel. Sesampainya di depan rumah keluarga besar Federico, kakek Marcel sudah menunggu di depan pintu utama, ditemani oleh Antonio dan juga Christian yang berdiri di sebelah kakek. Mereka tiba-tiba tersenyum ketika melihat Marcel turun dari mobil dengan menggendong Freya. Bibi dan juga pelayan yang lain ikut tersenyum. Yang kepalanya terbentur kamu kan? Tapi kenapa Marcel yang berubah? Ujar Christian kepada Antonio. Jangan berisik dulu. Iya, Kek. Pagi sayang, gimana keadaannya? Freya udah baikan kok, Kek. Ini efek obatnya aja, makanya tidurnya pulas banget, ujar Marcel. Kenapa kalian diam aja sih? Ayo bantu Marcel. Beberapa pelayan mendekati Marcel dan hendak menggendong Freya, tapi Marcel melarangnya. Gak usah, Marcel ke kamar dulu ya, Kek. Marcel masuk ke dalam rumah sembari terus menggendong Freya. Sumpah merinding aku, Marcel jadi selembut itu. Biasanya kita kayak ngomong sama batu tau nggak? Freya memang yang terhebat, ujar Christian. Kakek lah yang hebat, sudah milih mantu seperti Freya. Kalian mau kakek pilihkan juga? Oh, kita beda kasus, Kek. Antonio dan Christian bukan batu kayak Marcel. Kita udah lembut tanpa perlu dijodohkan. Iya, lembut, kebanyakan minum pelembut pakaian sih, Kek. Kamu tuh ya, udah aku belain malah ngatain aku seperti itu. Jangan kemenyek gara-gara sarapan spon. Setiap pagi Bibi sering banget deh kehilangan spon cuci piringnya. Ternyata kamu pelakunya. Pasti kamu gigitin di pojokan kan? Ayo ngaku. Antonio dan Christian saling berdebat. Udah, kalian ribut aja mulu. Mau kakek nikahkan besok? Aku mohon maaf lahir dan batin ya, Chris, ujar Antonio. Aku juga ya, kita kan saudara. Iya, memang gak ada saudara sebaik kamu deh, ujar Antonio memeluk Chris. Nah, gitu dong. Di kamar Marcel, Freya terbangun ketika Marcel membuka pintu kamarnya.
Sel, kok ke kamar kamu sih? Sementara kamu di sini dulu ya. Marcel menidurkan Freya di atas kasur. Kenapa kalau di apartemen? Kalau kamu di sana, kamu akan sendirian. Oh iya. Freya kembali tertidur dan Marcel menyelimuti Freya. Marcel keluar dari kamarnya. Karena Marcel dipanggil oleh kakek, Marcel pun menemui kakek dan mereka berangkat bersama ke New Sapphire. Pukul 3 sore. Marcel baru saja pulang dari New Sapphire. Marcel mau masuk ke kamarnya. Dan dia terkejut melihat Freya yang bercermin dengan hanya memakai handuk saja. Kok kamu gak ketok pintu dulu sih, Sel? Lah, ini kan kamar aku. Oh, jadi bukan kamar aku juga. Aduh, mulai deh nanya-nanya yang gak jelasnya. Yaudah, aku keluar aja. Freya berjalan melewati Marcel dan Marcel menahan lengan Freya. Marcel segera menutup pintu kamar mereka. Ini kamar kita, sayang. Freya melepaskan pegangan Marcel dan mencoba membuka pintu. Marcel dengan sigap mengunci pintu kamarnya. Mau kemana kamu? Pakai baju dulu dong yang benar. Freya tertawa terbahak-bahak. Bercanda, Sel. Ya kali aku keluar kayak gini. Kamu tadi lucu banget di Sel. Ya anggap aja ini pembalasan karena kamu sering godain aku. Freya berjalan kembali ke arah cermin. Good job, girl. Iya dong. Freya berbalik kembali melihat Marcel. Seketika Freya mengedipkan mata dan melihat Marcel yang berdiri bersandar di pintu dengan tangan dilipat di depan dada. Sekarang udah gak malu lagi nih. Mana pendek banget tuh handuk. Cantik. Kamu juga gak pakai bra kan? Marcel, aku yakin kamu gak pakai bra. Freya menutup telinganya dan Marcel berjalan mendekati Freya. Freya berlari menjauh dari Marcel. Dengan sigap, Marcel berhasil menangkap tangan Freya. Jangan lari-lari. Marcel menarik Freya ke dalam pelukannya. Aduh, wajah aku panas banget. Jantung aku juga berisik banget nih. Kenapa keramas? Emang kepala kamu udah gak sakit? Tadi aku keramasnya dibantu sama bibi kok. Jadi lukanya gak kena kepala. Kamu masih sakit enggak sih? Main yuk, tanya Marcel. Marcel, kita di rumah keluarga kamu. Kalau kedengeran gimana? Rumah ini kan lebar, jadi gak bakalan ada yang denger dong. Tapi kalau kepala kamu sakit, kita tunda aja. Dengan malu, Freya menggelengkan kepalanya. Kepala aku udah gak sakit kok, tapi mainnya lembut aja ya. Marcel pun tersenyum. Emang aku pernah main kasar? Freya pun malu mendengar omongan Marcel. Ia langsung mengecup pipi Marcel supaya berhenti. Marcel tersenyum dan menahan Freya yang ingin melepaskan ciumannya. Marcel memperdalam ciumannya dan mereka pun melakukan pekerjaan suami istri. Gak usah dijelasin ya. Bersambung.